Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A7 ingin menyampaikan progres 1 dari mata kuliah struktur data A. Sebelum masuk kepada progres 1, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri dengan nama Sinta Nuri Agustin dengan NIM 212410103016. Lalu teman saya Dwi Ananta Violinasari dengan NIM 212410103028. Lalu Bayinatun Nasiro dengan NIM 212410103027. Lalu teman saya yang terakhir Muhammad Alfa Alhaq dengan NIM 212410103090. Di sini saya akan menyampaikan mengenai flowchart software antrian bank. Yang pertama yaitu start. Jika ada customer disuruh menginputkan nama dan jumlah antriannya. Setelah itu, dia akan menampilkan meja dan nama teller. Jika di meja teller ada customer, maka antriannya akan dipending. Jadi akan menunggu pendingan tersebut. Jika tidak ada customer, maka antriannya akan dilayani. Jika jika antriannya 0, maka program akan stop dari program itu sendiri. Sekian dari flowchartnya. Selanjutnya akan dijelaskan jalan dari programnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sepertinya dari progres antrian bank. Tapi di sini masih ada kekurangan ya, yakni di meja teller dan meja teller saja. Ini ada modul date time dan delta dan sleep. Fungsi dari date time sendiri yakni untuk mengetahui waktu saat ini dan tanggal saat ini. Time delta yang digunakan untuk mengetahui selisih antar dua tanggal, dan sleep yang digunakan untuk menunda waktu eksekusi. Sleep ini dibekali parameter angka yakni detik. Di sini kita membuat kelas queue dengan parameter objek dan ada beberapa metode, yakni ada metode init yang fungsinya untuk init ini akan dijalankan ketika kelas dibuat dan digunakan untuk mengkonfigurasi objek yang telah dikonstruk. Selanjutnya itu ada isEmpty yang digunakan untuk sini ada isEmpty yang digunakan untuk melihat apakah antrian sedang kosong atau masih terisi, dan sini ada MQ yang digunakan untuk menambah data atau item di ujung suatu antrian, dan sini ada DQ yang digunakan untuk menghapus data yang terdahulu, dan ada size yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak data atau item yang terdapat di dalam suatu list. Dan ada di sini kita membuat def antrian, dan di sini kita membuat rumus end time sama dengan get time no tambah time delta, dan kita bisa mengatur waktu siswa kita dengan menggunakan second. Di sini kita menggunakan waktu yakni sekitar 2 detik, dan selanjutnya kita membuat variabel data yang ditandai dengan n dan tanda yang ditandai dengan n, dan customer queue yang fungsinya yakni berapa lama customer ini akan dilayani, dan antrian juga pun sama, berapa lama kita menunggu antrian tersebut. Kemudian ada variabel inputan di sini yang digunakan untuk menginputkan berapa banyak antrian yang akan mengantri atau yang ingin antri, dan jangan lupa menggunakan integer jika karena berupa angka. Selanjutnya kita menggunakan ulangan for in rank yang fungsinya digunakan untuk melooping urutan yang disimpan di dalam inputan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk penjelasan selanjutnya. Baik, di sini di line 29 terdapat print dengan estimasi jam pelayanan customer dengan menggunakan perulangan while. Nah, while sendiri itu digunakan untuk menjalankan pernyataan terus-menerus selama kondisi itu benar dengan not customer dot is empty. Nah, selanjutnya terdapat if not customer dot is empty. Jika tanda itu sama dengan n, maka akan print customer dot bqw dengan akan dilayani dengan data time dot now. Nah, di situ itu digunakan untuk apa? Akan dilayani pada waktu sekarang. Dan jika else, maka akan print customer dot bqw dengan akan dilayani pada end time dot now. Nah, setelah that time now, maka akan ada end time now dengan end time itu sama dengan end time plus time delta sekon sama dengan 2. Jadi setelah that time itu akan ada end time dan end time akan dilayani setelah 2 detik dari that time. Terus terdapat variabel tanda n dengan print antrian dengan menggunakan perulangan while juga dengan not antrian dot is empty dengan if not antrian is empty. Jika tanda itu sama dengan 0, maka akan print antrian dot bqw sedang dilayani. Jadi untuk antrean yang pertama itu akan sedang dilayani. Dan jika else, maka slip 2 dengan estimasi waktu 2 detik dari if yang tanda sama dengan 0, maka dari 2 detik setelah itu maka akan print antrean DQW sedang dilayani. Jadi di antrean kedua itu nama customer-nya itu sedang dilayani. Terus terdapat if antrean dot is empty dengan print antrean kosong dan antrean akan kembali ke selanjutnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk running code-nya. Sini kita coba untuk running dulu. Ya. Oke, nah di sini muncul tampilan untuk data antrian bank. Nah, kemudian itu kita diminta untuk menginputkan jumlah orang yang ingin antri. Semisal di sini kita masukkan ada 3 orang yang ingin antri. Kemudian di sini setelah kita masukkan jumlah orang yang ingin antri, maka kita diminta untuk menginputkan nama customer yang pertama. Misal kita kasih nama Budi, kemudian untuk customer yang kedua, yang customer yang ketiga. Nah, nanti akan muncul untuk estimasi jam pelayanannya. Di sini Budi akan dilayani pada waktu sekian, kemudian Dani dan juga Yuda juga akan dilayani pada waktu sekian. Nah, kemudian setelah estimasi jam pelayanannya ini muncul, kemudian 2 detik setelahnya akan muncul keterangan bahwa Budi, Dani, dan Yuda ini sedang dilayani. Nah, ketika mereka sedang dilayani, otomatis antrian itu akan kosong dan akan kembali ke inputan yang awal tadi. Nah, kemudian di sini, semisal kita inputkan angka 0, maka nanti antrian itu akan berhenti, jadi tidak ada customer yang mengantri, tidak ada antrian, jadi programnya akan stop. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk progres pertama proyek akhir struktur data kali ini. Kurang lebihnya nanti akan kami perbaiki
karena ini masih ya ada beberapa waktu lagi untuk menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.